Ponselku bergetar di atas meja makan yang masih berantakan, tepat saat listrik rumah padam. Aku berdiri tanpa bergerak, mendengar napasku sendiri lebih keras dari hujan di luar. Sesuatu terasa salah. Bukan karena gelap, bukan karena sepi, melainkan karena aku sendirian di rumah yang seharusnya aman, sementara kunci kamar tidur utama terkunci dari luar. Keheningen menekan dadaku. Ada kekuatan yang tak terlihat, memegang kendali, dan aku baru menyadari betapa rapuh posisiku. Aku berhenti. Mendengarkan. Di antara detik yang menggantung, aku melihat satu notifikasi muncul di layar ponsel, nama suamiku, dengan pesan yang seharusnya tidak pernah kuterima. Dan malam itu, aku tahu pernikahanku adalah jebakan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya kesadaran dingin yang merayap pelan, mengubah rumah ini menjadi medan perang sunyi. Pernahkah kamu merasakan momen ketika kepercayaan runtuh tanpa suara? Dari tempatmu menonton kisah ini, apakah kamu siap menyelami kegelapan yang sama? Pintu depan menutup pelan, tapi suaranya terdengar seperti palu jatuh di ruang kosong. Aku tetap berdiri di dekat dapur, tangan masih memegang sendok kayu, seolah gerak sekecil apapun bisa memancing sesuatu yang belum kupahami. Dari balik jendela, langit sore menekan rumah dengan warna kelabu yang terlalu tenang. Aku pulang, suara Arman terdengar datar, seperti orang melaporkan cuaca. Aku menjawab dengan kebiasaan yang sudah melekat. Makan sudah siap. Ia tidak langsung ke meja. Sepatunya rapi, diletakkan sejajar seperti selalu, tapi langkahnya tidak lagi mencari aku. Dulu, bahkan dalam hari-hari paling lelah, Arman masih punya kebiasaan kecil, menyentuh punggungku saat lewat, bertanya apa yang kulihat di televisi, menatap wajahku seolah aku bagian dari rumah yang harus ia pastikan baik-baik saja. Sekarang ia bergerak seperti rumah ini hanya titik transit. Aku mematikan kompor. Api biru hilang, menyisakan bau minyak dan bawang yang menggantung. Di luar, suara motor lewat sekali, lalu menghilang. Rumah kami berada di gang yang tidak terlalu ramai, tapi sejak beberapa minggu terakhir, aku merasa setiap suara di luar seperti punya maksud. Seperti seseorang melewati rumah dengan pelan, memperhatikan, mengukur. Arman muncul di ambang pintu ruang makan. Kemejanya rapi, rambutnya masih teratur, jam tangannya berkilau di bawah lampu. Yang berubah bukan penampilannya. Yang berubah adalah jeda yang ia sisakan sebelum menatapku, seolah ia memutuskan apakah aku layak mendapat perhatian hari itu. "Kamu lama di rumah?" tanyanya. "Seperti biasa," jawabku. "Nangguk kamu." Ia mengangguk, lalu duduk. Ponselnya langsung diletakkan di sisi kanan piring, layar menghadap ke meja. Kebiasaan baru. Dulu ia menaruh ponsel sembarangan, kadang lupa di sofa, kadang tertinggal di kamar mandi. Sekarang, ponsel itu selalu ada dalam jarak jari, selalu terkunci, selalu seperti benda yang harus dijaga, bukan dipakai. Aku menuang sup ke mangkuknya. Uap naik pelan. Ia menatap sup itu sebentar, lalu mulai makan tanpa komentar. Aku duduk di depannya, mencoba mencari sesuatu yang normal di antara bunyi sendok dan piring. Ada suara kipas angin memutar, ada tik-tik jam dinding yang seperti menghitung sesuatu selain waktu. Aku mengunyah pelan, tapi rasa makanan terasa hambar karena pikiranku tidak berhenti memeriksa setiap gerakannya. "Besok aku ada meeting pagi," katanya tiba-tiba, tanpa menatapku. "Kamu biasanya meeting jam 9. Sekarang jam 7. Nada suaranya tidak membantah, tapi juga tidak membuka ruang. Seperti pintu yang ditutup pelan lalu dikunci dari dalam. Aku mengangguk, pura-pura sibuk menyeka tumpahan kecil di meja. Dalam kepala, aku mencatat, "Ragi." Jadwal Arman berubah tanpa alasan yang aku tahu. Pulangnya kadang lebih malam, kadang lebih cepat, dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu pendek, selalu sama, kerjaan. Aku pernah percaya kata itu seperti mantra yang wajar. Kerjaan. Seolah itu cukup untuk menjelaskan semua hal yang tidak lagi dibicarakan. Setelah makan, Arman berdiri. Ia merapikan piringnya sendiri, sesuatu yang terlihat manis kalau bukan karena caranya melakukan itu seperti ritual, seperti ingin terlihat benar di tempat yang tidak ia jelaskan. Ia membawa piring ke dapur, menaruhnya di bak cuci, lalu kembali ke ruang tamu tanpa menyalakan televisi.
Kamu nggak nonton berita? Tanyaku, mencoba mencairkan. Enggak. Ia duduk, membuka laptop. Aku mau cek email. Aku melihat jari-jarinya bergerak cepat. Wajahnya tetap tenang, tapi ada ketegangan kecil di rahangnya. Seperti orang yang menahan sesuatu, bukan marah, lebih seperti mengunci. Aku mengambil piring-piring lain, mencuci sambil mendengarkan suara ketikan di ruang tamu. Air mengalir, busa naik, dan di sela suara itu aku mendengar notifikasi ponsel Arman bergetar sekali. Satu getar pendek, bukan dering. Ia langsung meraih ponselnya, melihat layar, lalu menutupnya lagi dengan cepat. Aku tidak melihat isi pesannya. Tapi aku melihat reaksinya, bahu sedikit mengeras, napasnya berubah, lalu kembali normal. Seolah ia sedang berlatih menjadi tenang. Ketika aku selesai mencuci, aku mengeringkan tangan dengan handuk. Dari ruang tamu, Arman menutup laptop. Aku mandi dulu, katanya. Ja. Ia berjalan ke kamar mandi, melewati aku tanpa menyentuh. Aku berdiri di dapur, merasakan udara dingin dari lantai keramik merayap ke telapak kaki. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menakutkan. Semuanya berjalan seperti biasa, tapi, biasa, itu seperti permukaan air yang terlalu tenang. Aku masuk ke kamar, merapikan selimut yang belum rapi, menaruh baju lipat di lemari. Di atas nakas, ada buku tabungan lama yang jarang kami sentuh. Aku tidak tahu kenapa malam itu tanganku berhenti di situ. Mungkin karena beberapa hari terakhir aku melihat notifikasi bank di ponselku berkurang, saldo yang biasanya stabil mulai turun tanpa aku ingat mengeluarkan apapun. Aku pernah menyebutnya pada Arman minggu lalu. Waktu itu ia sedang memakai sepatu. Mas, saldo kita turunnya, tanyaku. Ia tidak menoleh. Aku pindahin sedikit buat investasi. Investasi apa? Yang aman. Ia tersenyum tipis. Nanti aku jelasin. Penjelasan itu tidak pernah datang. Sekarang, di kamar yang remang, aku membuka laci bawah nakas, tempat kami menyimpan dokumen-dokumen lama, akta rumah, sertifikat kendaraan, surat-surat asuransi. Aku tidak berniat mencurigai. Itu yang selalu kukatakan pada diri sendiri. Aku hanya ingin memastikan semuanya ada, memastikan rumah ini masih milik kami, memastikan aku tidak berlebihan. Aku menggeser tampikan map. Bau kertas tua naik, campur sedikit aroma kayu. Di pojok laci, ada map baru. Warnanya berbeda, lebih bersih, sudutnya masih tajam. Aku yakin map itu tidak ada bulan lalu. Aku ingat laci ini terakhir kubuka saat mencari surat pajak. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku menahan napas, seperti menahan gerakan agar tidak terdengar. Konyol, tapi saat itu aku merasa Arman bisa mendengar pikiranku dari kamar mandi. Aku menarik map itu pelan. Tidak ada label di depan. Hanya map polos dengan klip kecil. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas rapi, dicetak, bukan fotokopi buram. Ada kop sebuah kantor yang namanya tidak familiar, dan di sudut ada cap merah yang membuat segalanya tampak resmi. Aku membaca baris pertama, lalu kedua. Mataku bergerak lambat, seperti takut jika terlalu cepat aku akan mengubah kenyataan. Nama Arman tertulis jelas. Di bawahnya, ada daftar aset, angka-angka yang kuingat, alamat rumah kami, nomor sertifikat, bahkan rekening yang hanya kami gunakan untuk tabungan keluarga. Ada istilah hukum yang tidak biasa kubaca dalam kehidupan sehari-hari, peralihan, kuasa, pernyataan, pembagian. Semua disusun dalam bahasa yang dingin, seperti orang menulis tentang benda, bukan hidup. Langkah kaki terdengar dari kamar mandi. Suara pintu kamar mandi dibuka. Aku refleks menutup map, menahannya di dada. Kulit tanganku mendadak dingin, padahal ruangan tidak berubah suhu. Arman masuk kamar dengan handuk di leher. Ia melihatku, sekilas saja, tapi cukup untuk membuat tulang belakangku menegang. Kamu ngapain? Tanyanya. Pendek. Aku menelan ludah. Meluk ke kiring. Nyari surat pajak. Matanya turun ke tangan kiriku. Ke map yang belum sempat kuselipkan. Ada jeda 1 detik. Jeda yang panjang, padat, penuh sesuatu yang ia tahan.
Itu bukan pajak, katanya pelan. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku seperti tidak patuh. Aku, kebetulan ketemu. Ia mendekat, langkahnya tidak tergesa, justru terlalu tenang. Ia meraih map itu tanpa menarik kasar, hanya mengambilnya seolah barang itu memang miliknya dari awal. Kamu nggak perlu baca-baca begitu, ucapnya. Kenapa? Aku mendengar suaraku sendiri, lebih kecil dari yang kuinginkan. Ini tentang rumah kita? Arman menatapku. Tidak ada marah di wajahnya. Tidak ada gugup yang jelas. Justru itulah yang membuat aku ingin mundur. Tatapannya seperti kaca, dingin, memantulkan aku tanpa memberi apa-apa. Aku urus semuanya, katanya. Kamu percaya aja. Kalimat itu, yang dulu akan menenangkanku, malam itu terdengar seperti perintah. Seperti pagar yang dipasang agar aku tidak masuk ke tempat tertentu. Aku ingin bertanya lebih banyak. Aku ingin memaksa. Tapi sesuatu dalam diriku, insting yang selama ini tidur, tiba-tiba bangun dan berbisik. Jangan. Jangan sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dokumen. Arman menyelipkan map itu ke tas kerja yang tergeletak di kursi. Lalu ia duduk, membuka ponselnya, mengetik cepat. Layar tetap menghadap dirinya. Aku tidak melihat apapun, tapi aku mendengar bunyi ketikan kecil seperti derit pintu. Kamu capek? Tanyanya tiba-tiba, suaranya kembali normal, terlalu normal. Aku, cuma heran, jawabku. Ia mengangguk, seolah itu cukup. Tidur aja dulu. Aku berbaring di sisi tempat tidur, memunggunginya. Lampu dimatikan. Gelap menutup kamar, tapi mataku tetap terbuka. Aku mendengar Arman bernapas pelan, lalu suara kain bergerak saat ia juga berbaring. Ada jarak di antara kami, bukan hanya fisik, tapi seperti jurang yang dibangun dari hal-hal yang tidak dikatakan. Di luar, hujan mulai reda. Yang tersisa hanya tetes air dari talang, ritmenya teratur, seperti mengetuk-ngetuk sabar. Aku memejamkan mata, mencoba memaksa tubuh tenang. Tapi di kepala, kalimat-kalimat dari dokumen itu berulang. Alamat rumah, nomor sertifikat, nama Arman, bahasa hukum yang dingin. Aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari rasa takut. Aku tidak tahu kapan ia mulai menyiapkan ini. Aku tidak tahu kapan aku berhenti menjadi pasangan dan mulai menjadi risiko. Dalam gelap, Arman membalik badan. Aku merasakan kasur sedikit bergeser. Suaranya datang pelan, hampir seperti bisikan yang tidak ingin meninggalkan jejak. Kita baik-baik aja, kan? Aku tidak menjawab segera. Aku menahan napas, menunggu detik lewat, menimbang kata-kata seperti menimbang pisau di telapak tangan. Ya, akhirnya aku berkata. Satu kata. Palsu. Tapi aman. Keheningan kembali turun. Namun kali ini, keheningan itu bukan damai. Ia seperti pintu yang baru saja tertutup, dan aku berdiri di sisi yang salah, dengan satu kenyataan baru menggantung di udara. Ada dokumen tentang aset keluarga yang disembunyikan, dan suamiku baru saja memastikan aku tidak akan menyentuhnya lagi. Retakan kecil itu tidak lagi sekadar firasat. Ia sudah menjadi celah gelap yang menganga, menunggu aku jatuh lebih dalam. Ada yang berubah pada suara rumah ini. Bukan bunyi besar. Bukan retakan tembok, bukan kaca pecah. Hanya hal-hal kecil. Pintu yang menutup lebih pelan dari biasanya, langkah Arman yang selalu berhenti sebentar di depan kamar kerja, dan getaran ponselnya yang terdengar seperti sesuatu yang memanggil dari tempat gelap. Pagi datang dengan cahaya tipis yang menyusup dari sela gorden. Aku bangun sebelum alarm, seperti orang yang takut terlambat menghadapi sesuatu yang tak terlihat. Arman masih tidur menghadap dinding, punggungnya tenang, seolah malam tadi tidak ada map, tidak ada tatapan kaca, tidak ada kalimat, kamu percaya aja, yang menempel di langit-langit kamar. Aku berjalan ke dapur tanpa menyalakan lampu. Kulkas mendenggang talan. Aku mengambil gelas, menuang air, lalu berdiri lama di depan wastafel. Tangan kiriku menempel pada tepi meja, dingin keramik menahan tubuhku agar tidak goyah. Dalam kepalaku, aku memutar ulang momen Arman mengambil map itu. Cara tangannya tidak gemetar, cara matanya tidak meminta maaf. Itu bukan reaksi orang yang ketahuan. Itu reaksi orang yang merasa berhak.
Arman keluar kamar setengah jam kemudian. Ia sudah rapi, kemeja disetrika, rambut disisir, wangi sabun mandi yang bersih. Ia menatap jam tangannya, bukan aku. Kopi Ada? Tanyanya. Ada, jawabku. Aku membuat kopi dengan gerakan yang terlalu hati-hati, seperti jika aku salah menakar gula, sesuatu yang lebih besar akan runtuh. Arman duduk di meja makan, membuka ponsel, mengetik. Sesekali ia mengangkat kepala, tapi tidak untuk mencari tatapanku, lebih seperti memastikan aku tidak mendekat. Kamu pergi jam berapa? Tanyaku, terdengar biasa. Sekarang? Ia menyisipkan ponsel ke saku. Jangan lupa bayar listrik. Kalimat itu jatuh seperti uang receh di lantai, kecil, tapi mengganggu. Arman jarang mengingatkan hal-hal seperti itu. Ia biasanya mengurus sendiri atau kami bicarakan santai. Sekarang ia melempar daftar tugas seperti orang yang sedang mencatat bukti bahwa rumah ini masih berjalan karena aku. Mas, aku mencoba, pelan. Soal kemarin. Sudah? Arman mengangkat tangan sedikit, bukan marah, hanya menghentikan. Nanti. Nanti kapan? Ia menghela napas tipis, seperti orang yang ditanya hal yang tidak perlu ditanya. Aku kerja, ya. Pintu depan tertutup. Lagi-lagi pelan. Tapi kali ini, suara kuncinya terdengar jelas. 1 putaran. 2 putaran. Aku berdiri di belakang pintu, mendengarkan langkahnya menjauh. Lalu hening. Hari itu aku tidak menyalakan televisi. Tidak menyetel musik. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, seolah sedang memeriksa kamera tak kasat mata. Setiap sudut terasa terlalu rapi. Terlalu teratur. Seperti rumah yang sedang disiapkan untuk dipamerkan, atau, lebih buruk, rumah yang sedang disiapkan untuk ditinggalkan. Aku membuka lemari, mengecek map-map lain. Sertifikat rumah masih ada. Akta nikah masih ada, terselip di plastik bening yang mulai menguning. Aku menahan map itu sebentar, merasakan tepi kertas yang halus. Rasanya seperti memegang sesuatu yang dulu kukira kokoh, tapi ternyata bisa dilipat kapan saja. Aku mencoba mengingat. Kapan Arman mulai berubah? Mungkin sejak ia sering mengangkat telepon di luar rumah. Aku pernah memergokinya berdiri di teras belakang malam-malam, berbicara pelan. Ketika aku membuka pintu, ia menutup telepon terlalu cepat. Siapa? Tanyaku waktu itu. Rekan kerja, jawabnya. Kenapa malam? Urgent. Aku percaya. Aku selalu percaya. Atau mungkin sejak ia mengusulkan agar semua rekening, biar gampang, dipusatkan. Ia menyodorkan formulir bank, berkata ini cuma pengaturan ulang. Aku menandatangani tanpa banyak baca, karena Arman selalu teliti. Arman selalu yang lebih paham. Kalimat itu dulu menenangkan. Sekarang, kalimat itu seperti jebakan yang kubangun sendiri. Pukul 10, aku pergi ke minimarket dekat gang. Bukan karena butuh apa-apa, tapi karena aku butuh melihat wajah orang lain, mendengar suara lain, membuktikan dunia di luar rumah ini masih normal. Udara panas menempel di kulit, dan suara kendaraan dari jalan besar terdengar seperti ombak jauh. Di kasir, Mbak Rani menatapku seperti biasa, tapi tatapannya bertahan sedikit lebih lama. Bu, suaminya sering pulang malam ya sekarang? Tanyanya sambil memindai barang. Aku mengangkat kepala. Pertanyaan itu sederhana, tapi aku merasa seperti ada jarum kecil menusuk belakang leherku. Kenapa? Mbak Rani tersenyum canggung. Enggak, kemarin saya lihat beliau, di depan kantor notaris. Saya kira urusan rumah. Yari-yari ku menengkang memegang keran yang delanya. Notaris? Iya, yang di dekat lampu merah. Ia menunduk, seperti menyesal sudah bicara. Maaf ya, Bu. Mungkin saya salah lihat. Aku memaksakan suara tetap ringan. Enggak apa-apa. Aku membayar, keluar, dan matahari terasa lebih tajam. Di luar minimarket, aku berdiri sebentar, mendengar mesin kulkas dari dalam, mendengar seseorang tertawa di sisi lain gang. Dunia tetap berjalan. Tapi kepalaku seperti berhenti di satu kata, notaris. Kembali ke rumah, aku duduk di ruang tamu. Cahaya siang masuk miring melalui jendela,
membuat debu terlihat melayang pelan. Aku menatap debu itu seperti menatap ide-ide yang tidak bisa kutangkap. Notaris. Dokumen. Aset. Kata-kata itu saling bertabrakan, membentuk sesuatu yang mulai terlihat bentuknya. Aku ingin menelepon Arman, tapi jariku berhenti di atas layar. Kalau aku bertanya sekarang, ia akan menutup lagi. Kalau aku menekan, ia akan semakin rapi menyembunyikan. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari firasat. Aku butuh satu titik terang. Aku membuka ponselku, mencari kontak yang sudah lama tidak kuhubungi, Dina. Teman kuliah, dulu dekat, tapi sejak menikah, jarang bertemu. Dina bekerja di bank, bagian administrasi kredit. Aku tidak tahu apakah ia bisa membantu, tapi suaranya setidaknya bisa membuatku merasa tidak sendirian. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Assalamualaikum, suara Dina terdengar buru-buru. Waalaikumsalam. Din, ini aku. Ada jeda singkat, lalu suaranya melunak. Ya Allah, kamu. Lama banget. Kamu gimana? Aku menelan ludah. Din, aku mau nanya. Kalau suami mindahin aset, itu bisa tanpa aku tahu. Dina diam. Aku mendengar suara orang berbicara di belakangnya, dan bunyi keyboard. Kamu kenapa nanya gitu? Tanyanya pelan. Aku mencoba tertawa kecil, tapi suaraku tidak meyakinkan. Cuma, ada hal yang bikin aku kepikiran. Dina menarik napas. Aku nggak bisa ngomong detail. Tapi, ada cara orang bikin seolah semuanya legal. Tanpa tanda tangan istri. Kadang orang cari celah. Suaranya makin rendah. Kamu aman, kan? Pertanyaan itu membuat dadaku sesat. Aku di rumah. Dengar, Dina berkata cepat. Kalau kamu lihat sesuatu yang aneh, dokumen, surat kuasa, jangan anggap sepele. Simpan bukti. Aku nggak punya apa-apa. Dia ambil lagi. Dina terdiam lagi. Saat ia bicara, suaranya seperti menahan berat. Kamu pernah tanda tangan sesuatu akhir-akhir ini? Aku menutup mata. Ingatan tentang formulir bank muncul, jelas, menyakitkan. Pernah? Kamu baca nggak? Aku tidak menjawab. Aku mendengar Dina menghela napas. Kamu harus cek. Minimal, segmentasi rekening. Kalau bisa, datangi bank sendiri. Kalau aku datangi, nanti Arman tahu. Kalau kamu nggak datangi, kamu nggak akan tahu apa-apa. Dina menurunkan suaranya lebih jauh. Dan ketidaktahuan itu, bahaya. Telepon terputus setelah kami saling menutup dengan cepat. Aku duduk lama, ponsel masih di tangan. Kata-kata Dina berputar di kepala, simpan bukti. Sek. Bahaya. Sore harinya, aku mengantar tagihan listrik yang Arman sebutkan. Aku sengaja ke loket pembayaran yang biasanya kami pakai, bukan karena itu yang termudah, tapi karena di tempat seperti itu orang-orang bicara, kadang tanpa sadar. Loket kecil itu panas, kipas angin berputar malas. Di sana, aku berdiri di antrean, mendengar ibu-ibu mengeluh harga minyak, mendengar seorang bapak menegur anaknya. Suara-suara normal yang seperti pengingat, hidup orang lain masih sederhana. Saat giliranku, petugas loket, seorang pria muda, mengambil tagihan dan mengetik. Alamatnya sama ya, Bu, katanya. Ayah. Ia menatap layar, lalu menoleh cepat, seperti ragu. Bu, sebelumnya tagihan ini dibayar lewat transfer otomatis. Aku menegang. Sejak kapan? 2 bulan terakhir. Ia mengangkat bahu. Sekarang kok manual lagi? Aku memaksa tersenyum. Mungkin suami saya ganti cara bayar. Iya, mungkin. Tapi nada suaranya tidak yakin. Aku keluar dari loket dengan langkah yang terasa lebih berat. 2 bulan. 2 bulan terakhir Arman mengubah sesuatu tanpa bilang. Bukan cuma soal uang. Soal cara rumah ini bernapas. Malam datang. Arman pulang lebih cepat dari kemarin. Ia masuk dengan tas kerja yang sama, menaruhnya di kursi, lalu langsung ke kamar tanpa banyak kata. Kamu udah makan? Tanyaku dari dapur. Belum, jawabnya. Nanti. Aku menyiapkan makanan, mendengar suara shower menyala.
Setiap bunyi air jatuh terasa seperti tirai yang menutupi sesuatu. Ketika ia keluar, ia duduk di meja makan, tapi kali ini ia membawa tas kerja, menaruhnya di dekat kaki. Seperti orang yang takut kehilangan barang. Aku duduk di depannya, mencoba memeriksa wajahnya. Lampu dapur membuat bayangan halus di bawah matanya. Ia terlihat lelah, tapi bukan lelah bekerja. Lebih seperti lelah menahan sesuatu tetap di tempatnya. "Kamu kemana tadi siang?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat sendokku berhenti di udara. "Keskivi ke minimarket. Bayar listrik." Matanya menyipit sedikit. "Sama siapa?" Aku menahan napas. "Sendiri." Ia menatapku beberapa detik. Hening di antara kami mengental. Kemudian ia mengangguk, seolah memutuskan sesuatu, dan kembali makan. Aku mencoba terdengar biasa. "Mas, kamu sempat ke notaris?" "Sendoknya berhenti." "Tidak lama, tapi cukup." Ia mengunyah pelan, menelan, baru menjawab. "Buat urusan kerja." "Kerja apa yang sampai notaris?" Arman meletakkan sendoknya, menatapku dengan tenang yang terlalu bersih. "Kamu nanya terus kenapa?" Aku menahan diri agar tidak mundur. "Karena kamu berubah." "Orang berubah." Suaranya datar. "Kamu juga?" Kalimat itu seperti menampar tanpa suara. Ia tidak meninggikan nada, tidak marah. Justru karena ia tenang, aku merasa seperti sedang bicara dengan orang yang sudah menyiapkan semua jawaban. Aku menelan ludah. "Aku cuma pengen kita jelas." Arman tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak menyentuh mata. "Kita jelas." Ia berdiri, membawa piringnya ke dapur. Lalu ia kembali, mengambil tas kerja, dan masuk kamar kerja. Pintu ditutup. Terkunci. Aku mendengar bunyi kliknya. Satu klik kecil yang terdengar seperti pagar besi. Aku berdiri di ruang makan sendirian, mendengar jam dinding berdetak. Aku mematikan lampu dapur, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Kegelapan di sudut-sudut rumah terasa lebih padat malam itu. Aku duduk di sofa, menatap jendela yang memantulkan bayanganku sendiri. Seorang perempuan yang masih memakai baju rumah, tapi matanya seperti orang yang baru belajar takut. Ponsel keberjeter. Satu getar pendek. Aku menatap layar, berharap itu Dina atau ibu. Tapi nomor yang muncul tidak tersimpan. Tidak ada foto. Tidak ada nama. Aku menahan napas sebelum membuka pesan, seolah jari-jariku bisa mencium bahaya. Kalimatnya pendek. Dingen. Seperti ditulis tanpa emosi. Dia sedang siapkan perceraian. Semua harta mau dipindahkan. Jangan tunggu sampai kamu ditinggal tanpa apa-apa. Aku membaca ulang, perlahan, sampai huruf-hurufnya seperti menancap. Di rumah yang sunyi, dari balik pintu kamar kerja yang terkunci, terdengar suara Arman batuk kecil. Seperti tanda bahwa ia ada di sana, dekat, tenang, sementara dunia di tanganku baru saja runtuh tanpa suara. Pesan itu tidak hilang ketika layar ponsel mati. Ia tetap ada, seperti bekas cahaya yang tertinggal di mata setelah menatap lampu terlalu lama. Aku duduk di sofa, punggungku tegak tapi kosong, mendengarkan detak jam yang terdengar terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Dia sedang siapkan perceraian. Semua harta mau dipindahkan. Kalimat itu memotong sisa penyangkalan yang masih kupeluk. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Tidak ada lagi celah untuk mengatakan aku salah paham. Yang tersisa hanya rasa dingin yang menjalar dari dada ke perut, lalu turun ke kaki, membuatku sulit berdiri. Dari balik pintu kamar kerja, terdengar suara kursi digeser. Arman bergerak. Tenang. Seperti biasa. Seperti orang yang tidak sedang meruntuhkan hidup orang lain. Aku bangkit pelan, berjalan ke kamar mandi, menutup pintu, lalu berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat sama. Rambut diikat asal, mata sedikit lelah, tapi ada sesuatu yang hilang dari tatapan itu. Seperti orang yang baru sadar bahwa rumah yang ia tinggali selama ini bukan miliknya. Aku menyalakan keran. Air mengalir deras, menenggelamkan suara rumah. Aku menatap wastafel, menunggu tubuhku bereaksi. Tanganku gemetar, kecil tapi tak bisa kuhentikan. Nafasku pendek, seperti ada beban di dada yang tidak terlihat. Aku mematikan keran.
Keheningan kembali, lebih berat. Dalam kepala, potongan-potongan kenangan muncul tanpa urutan. Hari pertama kami pindah ke rumah ini. Arman tertawa waktu aku salah menaruh kunci. Janji-janji kecil tentang masa depan yang terdengar biasa, tapi dulu terasa cukup. Semua itu kini tampak seperti adegan yang sudah direkam lama, diputar ulang tanpa makna. Aku keluar kamar mandi, melangkah pelan ke kamar tidur. Pintu kamar kerja masih tertutup. Aku bisa saja mengetuk. Nanentat. Bertanya. Tapi naluri yang sama yang menahanku malam sebelumnya kini menekan lebih keras. Jangan. Jangan buka kartu sekarang. Aku duduk di tepi ranjang. Tubuhku terasa berat, seperti baru saja melewati perjalanan panjang tanpa bergerak. Kelelahan datang bukan dari aktivitas, tapi dari pikiran yang tidak berhenti mencari jalan keluar. Ponselku bergetar lagi. Nomor yang sama. Aku menatap layar beberapa detik sebelum membuka. Kami pernah kerja sama. Jia Happy. Jangan remehkan. Aku mengetik balasan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Siapa kamu? 3 titik muncul. Menggeleng. Lalu pesan masuk. Seseorang yang dulu percaya padanya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada bukti. Tapi justru itu yang membuatnya terasa nyata. Orang yang tahu Arman tidak perlu banyak bicara. Arman selalu rapi. Terlalu rapi. Pintu kamar kerja terbuka. Arman keluar dengan ponsel di tangan. Ia menatapku sebentar, lalu melirik jam. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku mengangkat kepala. Lampu kamar membuat wajahnya terlihat biasa. Tidak ada tanda-tanda orang yang sedang menjalankan rencana besar. Itu yang membuatku ingin berteriak. Belum ngantuk, jawabku. Ia mengangguk. Aku juga masih ada kerjaan. Ia berjalan ke kamar mandi. Pintu tertutup. Suara shower menyala. Aku berdiri, kaki terasa sedikit goyah, lalu berjalan ke ruang kerja yang baru saja ia tinggalkan. Aku tahu ini berbahaya, tapi ketidaktahuan terasa lebih berbahaya. Di dalam, lampu meja masih menyala. Laptop tertutup, tapi tas kerjanya terbuka sedikit. Aku berdiri diam, mendengarkan air mengalir dari kamar mandi. Aku mendekat, membuka tas itu dengan gerakan yang terasa seperti mencuri dari hidupku sendiri. Di dalamnya ada map yang sama, dan satu map lain, lebih tebal. Tanganku dingin saat membukanya. Curtis Rapi, Disusen Beraruten. Ada kop kantor hukum. Ada nama Arman. Ada tanggal. Dan di halaman kedua, aku melihat kata yang membuat pandanganku mengabur sejenak. Gugatan. Aku membaca perlahan, memaksa mata fokus. Gugatan Serai. Permohonan pembagian harta. Daftar aset yang panjang. Rumah ini. Rekening. Kendaraan. Bahkan barang-barang yang kupikir terlalu kecil untuk dicatat. Semua disusun dengan bahasa yang bersih, netral, seolah ini bukan tentang hidup 2 orang, melainkan soal inventaris. Tidak ada namaku di bagian tanda tangan. Hanya kolom kosong yang mungkin akan diisi nanti. Atau tidak perlu diisi sama sekali jika semua sudah dipindahkan lebih dulu. Aku menutup map itu cepat, seperti menutup luka. Nafasku terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Aku memasukkan kembali semua ke posisi semula, menutup tas, lalu berdiri kaku di tengah ruang kerja. Suara shower mati. Aku melangkah mundur, keluar ruangan, duduk kembali di ranjang tepat saat Arman keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, wajahnya segar. Kamu kelihatan pucat, katanya. Nada khawatir, hampir meyakinkan. Aku capek, jawabku jujur. Besok istirahat ya. Ia berbaring di sisi lain ranjang. Lampu dimatikan. Gelap turun cepat. Aku menatap langit-langit, merasakan kasur bergerak sedikit saat ia menyesuaikan posisi. Tenggeng ke menggengam saprai. Di dalam kepalaku, satu kesadaran menancap pelan tapi pasti. Ini bukan reaksi spontan. Ini bukan keputusan mendadak. Ini rencana. Disusun pelan-pelan, rapi, sambil aku sibuk percaya. Mas, suaraku terdengar asing. Kalau suatu hari kita pisah. Arman diam beberapa detik. Aku bisa mendengar napasnya. Ter. Kita nggak ke sana, katanya akhirnya. Tapi kalau
Aku memaksa. Ia menghela napas. Kenapa tiba-tiba? Aku menelan ludah. Cuma nanya. Kamu kebanyakan mikir, katanya, lalu memunggungiku. Tidur? Kalimat itu menutup percakapan. Dan mungkin, menutup sisa ilusi yang masih kupunya. Aku berbalik menghadap dinding, sama seperti posisinya, tapi jarak di antara kami terasa seperti ruangan lain yang tidak bisa kuseberangi. Malam itu aku tidak tidur. Aku menghitung detak jam. Menghitung napas Arman. Menghitung semua kesalahan kecil yang dulu kuanggap tidak penting. Aku menyadari betapa mudahnya aku menyerahkan kendali, bukan karena bodoh, tapi karena percaya. Pagi datang dengan kepala berat dan tubuh yang terasa seperti habis demam. Arman sudah bangun lebih dulu. Ia berpakaian rapi, seperti akan bertemu seseorang penting. Kamu mau kemana? Tanyaku. Ke kantor hukum, jawabnya tanpa ragu, seolah itu hal paling biasa. Lalu, mungkin sadar terlalu jujur, ia menambahkan, urusan kerja. Aku mengangguk. Hati-hati. Ia menatapku, lama. Ada sesuatu di matanya, bukan penyesalan, bukan takut, melainkan perhitungan. Seperti orang yang menilai apakah lawannya sudah tahu terlalu banyak. Kamu kenapa hari ini? Tanyanya. Aku menarik napas. Enggak apa-apa. Ia tersenyum tipis, mencium keningku singkat. Gestur itu dulu hangat. Sekarang terasa seperti cap penutup. Pintu depan menutup. Kunci berputar. Aku berdiri di ruang tamu, mendengarkan suara mobilnya menjauh. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya kekosongan yang luas, dan di tengahnya, satu fakta yang kini jelas tanpa kabut. Suamiku sedang menggunakan hukum untuk mengambil seluruh hidup yang kami bangun bersama. Aku berjalan kembali ke kamar, membuka tas kerjanya yang tertinggal. Mungkin sengaja. Mungkin tidak. Di dalamnya, selain map-map itu, ada satu amplop coklat. Aku membukanya. Surat kuasa. Ditanda Tenggani Arman. Memberi wewenang penuh kepada pengacaranya untuk mengurus peralihan aset. Tenggengko Berhenti Jamatar. Sesuatu di dalam diriku mengeras, bukan karena marah, tapi karena sadar. Bahaya tidak lagi berupa firasat atau pesan anonim. Ia sudah tercetak, bermaterai, siap dijalankan. Aku duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke ranjang. Matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi debu yang melayang pelan. Dalam cahaya itu, aku merasa seperti orang yang baru saja kehilangan masa depan. Dan bersamaan dengan itu, menemukan sesuatu yang lain, lebih gelap tapi lebih kuat. Ketakutan masih ada. Tapi di baliknya, naluri bertahan hidup mulai mengambil alih. Aku berhenti menunggu kejelasan. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, aku menyadari satu hal sederhana, siapapun yang menunggu, akan tertinggal. Dan aku tidak punya kemewahan untuk tertinggal. Rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Dinding-dindingnya berdiri terlalu dekat, seolah ikut menekan. Aku bergerak pelan, hampir tanpa suara, seperti tamu di rumah sendiri. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap benda yang kusentuh terasa seperti bukti, bisa menyelamatkan, bisa juga menghancurkan. Aku membuat kopi tanpa menyalakan lampu. Bau pahitnya menenangkan, sebentar saya. Ponselku tergeletak di meja, layar gelap, tapi rasanya seperti mata yang sedang mengawasi. Aku tidak membukanya. Belum. Ada urutan yang harus kuikuti sekarang. Naluri itu muncul begitu saja, dingin dan tegas. Pertama, simpan diri. Kedua, simpan bukti. Ketiga, jangan terlihat. Aku duduk, membuka buku catatan lama yang jarang kupakai. Halaman pertamanya kosong. Aku menulis tanggal. Lalu satu kalimat pendek, jangan lupa apapun. Tinta hitam terlihat terlalu kontras di atas kertas putih, tapi aku membutuhkannya. Kepalaku sudah terlalu penuh. Aku mulai mencatat hal-hal kecil. Waktu Arman pulang. Jam ia pergi. Kata-kata yang ia ulang. Urusan kerja. Nanti. Percaya. Kata-kata yang sama, seperti mantra yang dipakai untuk membuatku diam. Siang itu, aku berpura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah. Menyapu. Melipat baju.
Aktivitas yang terlihat normal. Dari luar, aku adalah istri yang masih berada di tempatnya. Dari dalam, aku menghitung waktu dengan napas pendek. Aku menghubungi bank tempat rekening lama kami dibuat. Tanganku sedikit gemetar saat menekan nomor layanan. Nada sambung terdengar terlalu seria. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Aku mau cek mutasi rekening, kataku, atas nama bersama Ada Jira, Bunny Katakan. Untuk keamanan, ibu perlu datang langsung. Kalau lewat email? Tidak bisa, Bu. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Baik. Telepon ditutup. Aku duduk diam beberapa detik, merasakan kegagalan kecil itu seperti tusukan. Waktu tidak memihak. Semua sistem dirancang untuk rapi, dan kerapian itu melindungi orang seperti Arman. Sore hari, Arman pulang. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menjalankan rencana besar. Ia menaruh tas, membuka ponsel, lalu menatapku. Kamu kemana hari ini? Tanyanya. Di rumah, jawabku. Kok kayak capek? Aku mengangkat bahu. Kurang tidur? Ia mendekat, menyentuh pundakku sebentar. Sentuhan itu ringan, hampir sopan. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Aku menatapnya, mencari celah di wajahnya. Tidak ada. Ia sudah lama berlatih. Malamnya, saat ia mandi, aku membuka ponselku. Pesan anonim itu masih ada. Aku mengetik pelan. Aku butuh bukti. Balasan datang lama. Terlalu lama. Saat aku hampir menyesal, layar menyala. Besok. Jangan lewat ponsel ini lagi. Tidak ada tanda baca. Tidak ada nama. Tapi dadaku terasa mengencang. Aku menghapus riwayat chat, lalu mematikan ponsel. Jantungku berdetak cepat, tapi kepalaku justru terasa lebih jernih. Aku tidak sendirian. Tapi itu juga berarti bahaya tidak lagi abstrak. Hari-hari berikutnya aku hidup dalam dua lapisan. Lapisan luar. Rutinitas, senyum kecil, jawaban singkat. Lapisan dalam, kewaspadaan konstan. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak penting, dokumen apa yang Arman bawa, aplikasi apa yang ia buka, jam berapa ia benar-benar tertidur. Aku menyimpan beberapa dokumen pribadi di tas kecil, KTP, kartu keluarga, akta nikah. Aku memfoto sertifikat rumah saat Arman pergi, lalu menyimpannya di cloud dengan akun baru yang kubuat diam-diam di warnet dekat pasar. Tangan anak muda di balik bilik warnet itu mengetik cepat, tidak peduli siapa aku. Aku menyukai anonimitas itu. Suatu malam, Arman bertanya sambil makan, kamu kok sering keluar sekarang? Aku mengunyah pelan. Biar nggak stres. Ia mengangguk, tapi matanya menahan sesuatu. Kamu ketemu siapa? Kadang ibu-ibu komplek. Ia tersenyum tipis. Jangan kebanyakan curhat. Kalimat itu terdengar ringan, tapi nadanya seperti peringatan. Aku menunduk, membiarkan ia merasa menang. Dalam hatiku, aku mencatat, ia mulai curiga. Tekanan membuat tubuhku bereaksi aneh. Aku sering lupa hal kecil, menaruh kunci, mematikan lampu. Tapi dalam hal yang penting, pikiranku justru tajam. Seperti hewan yang terdesak, indraku bekerja lebih cepat. Aku bertemu Dina di parkiran sebuah pusat perbelanjaan, siang hari yang ramai. Kami duduk di mobilnya, mesin mati, jendela sedikit terbuka. Kamu kelihatan kurus, katanya. Aku baik-baik saja, jawabku. Ia menatapku lama. Dia serius. Aku mengangguk. Aku tahu. Dina mengeluarkan map tipis. Ini bukan bukti hukum. Tapi cukup buat kamu siap. Aku membuka map itu. Ada salinan pergerakan rekening, rekening lain, atas nama Arman sendiri. Angka-angkanya besar. Terlalu besar untuk sekadar investasi kecil. Ini, dari mana? Tanyaku. Temenko, jawabnya singkat. Aku nggak bisa bantu lebih jauh. Tapi kamu harus cepat. Aku menyetap map. Tengenko, Dinjen. Kalau aku salah langkah? Kamu sudah disudutkan, kata Dina. Diam juga salah? Aku keluar dari mobil dengan kepala penuh. Parkiran terasa seperti labirin.
Orang-orang lewat, tertawa, mendorong troli. Hidup mereka berjalan lurus. Hidupku berbelok tajam tanpa rambu. Malam itu, aku menunggu Arman tertidur. Napasnya teratur. Aku berdiri pelan, mengambil tas kerjanya. Tanganku sudah hafal ritmenya sekarang, buka resleting, cek sisi kiri, sisi kanan. Di saku dalam, aku menemukan flash disk kecil. Aku menahannya di telapak tangan. Benda kecil, tapi beratnya terasa nyata. Aku memasukkannya ke sakuku, lalu menutup tas seperti semula. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut Arman mendengarnya. Di kamar mandi, aku mengunci pintu, menyalakan laptop lama yang kusimpan untuk keadaan darurat. Aku mencolokkan flash disk itu. Layar berkedip. Folder-folder mangkol. Nama-nama file membuat tengkukku menegang. Ada tanggal. Ada istilah hukum. Ada set of folder berjudul singkat, final. Aku belum membukanya ketika terdengar ketukan di pintu kamar mandi. Kamu lama, suara Arman terdengar datar. Sebentar, jawabku. Aku mencabut flash disk, mematikan laptop. Nafasku pendek. Aku membuka pintu dengan senyum kecil. Arman menatapku, lalu melirik ke belakangku, seolah bisa melihat ketakutanku menempel di dinding. Jangan begadang, katanya. Aku mengangguk. Kami berbaring. Lampu mati. Jalap Turwin. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa kecil. Ada sesuatu di sakuku, dingin dan nyata. Langkah balasan pertamaku sudah di tanganku, dan aku tahu, jika Arman menyadarinya, semuanya bisa berakhir malam itu juga. Flash disk itu terasa lebih berat setiap kali aku memindahkannya dari satu saku ke saku lain. Bukan karena ukurannya, tapi karena apa yang diwakilinya. Sebuah rahasia, sebuah senjata, dan juga sebuah undangan menuju bahaya yang lebih dekat. Aku tidak langsung membukanya lagi keesokan harinya. Ada dorongan kuat untuk tahu, tapi juga ketakutan yang sama kuatnya. Begitu aku melihat isinya, tidak ada jalan kembali. Jadi aku menunggu. Aku membiarkan Arman berangkat kerja lebih dulu, menutup pintu dengan ketenangan yang selalu sama, lalu aku duduk di ruang tamu yang sunyi, mendengarkan gema langkahnya menghilang. Aku butuh seseorang. Tapi bukan sembarang orang. Kepercayaan kini menjadi mata uang langka. Setiap nama di kepalaku terasa berisiko. Keluarga terlalu dekat. Teman lama terlalu jauh. Dina sudah membantu sejauh yang ia bisa, dan aku tidak ingin menariknya lebih dalam. Pesan anonim itu, sosok tanpa wajah, memberi informasi, tapi juga bisa menjadi jebakan lain. Aku membuka laptop, bukan untuk flash disk itu, melainkan untuk mencari satu nama yang sudah lama tidak muncul dalam hidupku, Pak Rahmat. Dulu, ia rekan kerja ayahku. Sekarang, ia dikenal sebagai pengacara yang tidak suka sorotan. Tidak terkenal, tidak murah, tapi dikenal berhati-hati. Dan yang terpenting, ia pernah berurusan dengan Arman, bertahun-tahun lalu, dalam perkara kecil yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku menghubunginya lewat nomor kantor. Suara sekretaris terdengar formal, datar. Saya ingin buat janji, kataku, atas nama keluarga. Ada Rajakan? Aku menyebut nama ayahku. Ada Jira. Lalu nada suara itu berubah sedikit. Besok jam 10. Aku menutup telepon, jantung berdetak cepat. Terlalu cepat. Aku baru saja melangkah ke wilayah yang tidak bisa ditarik kembali. Hari berikutnya, aku berpakaian sederhana. Terlalu rapi akan mencolok. Terlalu santai akan mencurigakan. Aku memilih abu-abu. Warna yang mudah hilang di keramaian. Kantor Pak Rahmat berada di jalan kecil, bukan gedung tinggi. Pelang namanya kecil, nyaris tak terlihat dari jauh. Di ruang tunggu, aku duduk dengan tangan di pangkuan, merasakan denyut di pergelangan. Setiap suara langkah dari lorong terdengar seperti pengumuman vonis. Pak Rahmat mempersilahkanku masuk. Rambutnya memutih di pelipis, matanya tajam tapi tidak terburu-buru. Ia menatapku lama sebelum bicara. Kamu istrinya Arman, katanya. Bukan bertanya. Aku mengangguk. Saya datang bukan sebagai istrinya. Ia duduk, menyilangkan tangan. Silakan. Aku menarik napas.
Saya datang sebagai orang yang sedang disiapkan untuk ditinggalkan tanpa apa-apa. Ia tidak bereaksi berlebihan. Tidak terkejut. Itu membuatku sedikit lega. Kamu punya bukti? Tanyanya singkat. Aku mengeluarkan flash disk, meletakkannya di meja tanpa menyentuhnya lagi. Belum dibuka. Pak Rahmat menatap benda kecil itu seperti menilai pisau. Kamu sadar risikonya? Saya sadar risiko tidak berbuat apa-apa. Ia mengangguk pelan. Baik, kita lihat bersama. Tapi dengar dulu. Ia mencondongkan badan. Saya tidak di pihakmu kalau kamu berbohong. Saya juga tidak di pihakmu kalau kamu ceroboh. Aku menahan napas. Saya mengerti. Kami membuka file itu di komputer kantornya. Folder demi folder terbuka. Dokumen-dokumen hukum, perjanjian, rencana pembagian aset. Semuanya rapi. Terlalu rapi. Pak Rahmat membaca tanpa ekspresi. Aku memperhatikan wajahnya lebih dari layar. Dia menyiapkan ini lama, katanya akhirnya. Bukan hitungan minggu. Aku menelan ludah. Artinya? Artinya kamu sudah terlambat untuk mencegah. Ia menatapku. Tapi belum terlambat untuk melawan. Kata itu, melawan, terdengar asing di telingaku. Aku bukan petarung. Aku terbiasa mengalah. Tapi sekarang, mengalah berarti menghilang. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyaku. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia berdiri, menutup tirai jendela, lalu kembali duduk. Ruangan menjadi sedikit lebih gelap. Kamu harus sangat sabar, katanya, dan sangat tenang. Dia mengandalkan satu hal, kamu panik. Aku mengangguk. Dia pintar. Ja. Pak Rahmat tersenyum tipis. Tapi pintar seringkali membuat orang merasa terlalu aman. Kami berbicara hampir 1 jam. Tidak ada janji kemenangan. Hanya langkah-langkah kecil. Kumpulkan bukti. Jangan ubah perilaku drastis. Jangan konfrontasi. Dan yang paling penting, jangan biarkan dia tahu kamu tahu. Aku meninggalkan kantor itu dengan kepala berat dan secercah arah. Bukan harapan besar. Lebih seperti garis tipis di tengah kabut. Di rumah, Arman sudah lebih dulu pulang. Ia duduk di ruang tamu, ponsel di tangan. Ia menatapku saat aku masuk. Kamu kemana? Tanyanya. Ke tukang jahit, jawabku cepat. Baju kerja kamu. Ia mengangguk, tapi tatapannya menahan. Lama. Maset. Ia berdiri, mendekat, mencium pipiku. Bau parfumnya tercium tajam. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum kecil. Kenapa nanya? Perasaan saja. Aku mengangkat bahu. Perasaanmu sering salah. Ia tertawa singkat. Tapi matanya tidak ikut tertawa. Malam itu, aku membuka laptop di kamar mandi lagi, pintu terkunci. Aku membuat salinan file tertentu, menyimpannya di akun cloud yang hanya kuingat lewat satu kalimat panjang di kepalaku. Aku tidak menulisnya. Tidak menyimpannya dimanapun. Beberapa hal harus hidup di ingatan saja. Hari-hari berikutnya berjalan di atas benang tipis. Aku berbicara seperlunya. Tersenyum sekikaknya. Aku dan Arman seperti dua aktor yang tahu naskahnya berbeda, tapi tetap bermain di panggung yang sama. Aku bertemu Pak Rahmat sekali lagi, di tempat yang berbeda. Warung kopi kecil dekat terminal, suara mesin dan obrolan orang menutupi kata-kata kami. Kamu harus siap, katanya. Kalau dia bergerak cepat. Apa tanda-tandanya? Tanyaku. Dia akan mulai memancing reaksi. Membuatmu salah langkah. Seperti menjawab kalimat itu, malamnya Arman bertanya sambil menonton televisi. Kamu akhir-akhir ini sering pegang laptop, katanya. Nada santai. Aku menahan detik. Aku cari resep. Ia tersenyum. Resep apa? Yang gampang. Ia mengangguk. Lalu, dengan nada yang sama ringannya, ia menambahkan, kamu jangan simpan rahasia dariku. Kalimat itu jatuh seperti bayangan panjang. Aku menatap layar televisi, tidak melihat apa-apa. Jantungku berdetak, tapi wajahku tetap tenang. Kita suami istri, lanjutnya. Harus saling percaya. Aku mengangguk. Ayah. Beberapa menit kemudian,
Ponselnya bergetar. Ia membaca pesan, lalu berdiri. Aku keluar sebentar, katanya. Sekarang, tanyaku. Penting. Pintu menutup. Aku duduk sendiri, mendengarkan suara televisi yang kini terdengar seperti dengung kosong. Kata-kata Pak Rahmat berputar di kepalaku. Dia akan memancing reaksi. Ponsel keberjeter. Pesan dari nomor anonim yang sama. Dia sudah curiga? Hati-hati. Aku menatap layar lama. Di luar, suara mobil Arman menghilang di tikungan. Di dalam rumah, udara terasa lebih tipis. Sekutu dalam bayangan telah memberiku arah, tapi kini jelas satu hal, Arman bukan lagi sekadar lawan yang rapi. Ia sudah mulai melihat gerakanku, dan permainan ini baru saja masuk ke fase paling berisiko. Arman mulai memperhatikan caraku bernapas. Aku tahu itu dari caranya berhenti bicara tepat saat aku menarik napas lebih panjang, dari caranya menatap wajahku seolah mencari celah sekecil apapun. Di rumah ini, udara tidak lagi netral. Setiap helaan terasa tercatat. Pagi itu hujan turun tanpa suara keras, hanya gerimis yang konsisten, membuat halaman tampak buram. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir teh yang tidak lagi hangat. Arman berdiri di dekat jendela, ponsel di tangan, berpura-pura membaca sesuatu yang penting. Kami berada di ruang yang sama, tapi seperti dua orang di sisi kaca yang berbeda. Kamu nggak jadi ke rumah ibu? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi waktunya salah. Jadi, nanti siang. Sendiri? Aku menahan jeda sepersekian detik. Ayah. Ia mengangguk, lalu menambahkan pelan, jangan lama-lama. Nada itu bukan saran. Lebih seperti batas. Aku tersenyum tipis, memastikan wajahku tenang. Kenapa? Maksud. Kata sederhana. Alasan sederhana. Tapi kami sama-sama tahu, ini bukan tentang lalu lintas. Ini tentang jarak yang ingin ia kendalikan. Aku berangkat siang itu, bukan ke rumah ibu, melainkan ke kantor Pak Rahmat. Kami sepakat bertemu singkat, terlalu singkat untuk meninggalkan jejak. Di dalam mobil, aku mematikan radio. Aku ingin mendengar mesin, mendengar ban di aspal, memastikan tidak ada suara lain yang mengikutiku. Pak Rahmat duduk di bangku penumpang belakang, mengenakan jaket tipis, topi rendah. Ia terlihat seperti orang yang ingin dilupakan. Aku menyukai itu. Dia mulai menekan, kataku tanpa basa-basi. Pak Rahmat mengangguk. Itu tandanya kamu masih di depan. Aku nggak merasa di depan. Kamu merasa tertekan karena kamu penting, katanya. Kalau kamu tidak penting, dia akan mengabaikanmu. Aku menelan ludah. Apa langkah berikutnya? Bukan langkah. Ia menatap kaca jendela. Reaksi. Apa maksudnya? Kita tunggu dia salah. Pak Rahmat menoleh. Dan percaya padaku, orang rapi selalu menyimpan satu kesalahan lama. Kata-kata itu menempel di kepalaku saat aku kembali ke rumah. Arman belum pulang. Rumah terasa terlalu sunyi, seperti menahan napas. Aku berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang, lalu berbaring tanpa menutup mata. Setiap suara dari luar, motor lewat, pintu tetangga, terdengar lebih dekat. Malamnya, Arman pulang dengan wajah yang sedikit berbeda. Bukan marah. Bukan lelah. Ada kilat kecil di matanya, seperti orang yang baru saja mengambil keputusan. Kita perlu bicara, katanya. Aku meletakkan piring perlahan. Tentang apa? Keuangan. Ia duduk, menyilangkan tangan. Aku mau kita lebih transparan. Aku hampir tertawa. Transparent. Kata itu kini terdengar seperti ejekan. Kita selalu transparan, jawabku. Ia menggeleng pelan. Tidak akhir-akhir ini. Aku menatapnya, membiarkan hening bekerja. Ini duel tanpa suara. Siapa yang bicara dulu, kalah. Apa yang kamu maksud? Tanyaku akhirnya. Kamu simpan sesuatu, katanya. Aku bisa rasakan. Aku menghela napas, sengaja terdengar lelah. Aku simpan capek. Ia tersenyum tipis. Jangan main kata. Aku nggak main apa-apa. Kami saling menatap. Lampu ruang makan membuat bayangan tajam di wajahnya. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat retakan kecil di ketenangannya. Ia ingin sesuatu dariku, reaksi, pengakuan, kesalahan. Aku tidak memberinya apapun. Kamu berubah, katanya, lebih pelan. Orang berubah, aku mengulang kalimatnya sendiri. Ia terdiam. Ada kepuasan kecil yang dingin merayap di dadaku. Aku baru saja mengembalikan satu tusukan kecil. Tidak terlihat, tapi terasa. Hari-hari berikutnya menjadi lebih intens. Arman lebih sering di rumah. Terlalu sering. Ia mengamati, bertanya, memancing. Aku menjawab dengan versi kebenaran yang aman. Tidak bohong. Tidak juga utuh. Kamu habis dari mana? Ke toko. Toko mana? Yang biasa. Setiap percakapan seperti catur. Satu langkah salah, papan akan dibalik. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya di kamar mandi, air keran mengalir. Nama Arman pernah muncul di kasus lama, suara pria itu datar. Belum selesai. Kasus apa? Bisikku. Peralahan Asad. 5 tahun lalu. Ada laporan, ditutup cepat. Jantungku berdegup keras. Kenapa sekarang? Karena nama itu muncul lagi. Ia berhenti sejenak. Dan ada orang yang tidak mau diam. Telepon terputus. Aku berdiri lama, tangan menempel di wastafel. Kesalahan lama. Kata-kata Pak Rahmat kembali. Orang rapi selalu menyimpan satu kesalahan lama. Malam itu, Arman pulang lebih larut. Wajahnya tegang, meski ia berusaha menutupinya. Kamu kenal nama Dimas? Tanyanya tiba-tiba saat kami di kamar. Aku menggeleng. Siapa? Teman lama. Ia menatapku tajam. Dia cari aku. Aku menjaga wajahku tetap kosong. Kenapa? Urusan lama. Ia menghela napas. Orang-orang gak bisa move on. Aku mengangguk pelan. Kamu kelihatan terganggu. Ia menatapku lama. Terlalu lama. Kamu tahu sesuatu? Aku menggeleng. Aku tahu kamu capek. Ia berbalik, duduk di tepi ranjang. Bahunya turun sedikit. Retakan itu makin jelas. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak sepenuhnya memegang kendali. Kadang, katanya pelan, masa lalu suka muncul tanpa diundang. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak aman. Kita semua punya masa lalu. Ia menoleh. Ada ketakutan singkat di matanya sebelum kembali tertutup. Ada masa lalu yang seharusnya dikubur. Kalimat itu menggantung di udara, berat. Aku tidak menanggapi. Aku membiarkan ia mendengarnya sendiri. Keesokan harinya, Pak Rahmat mengirim pesan singkat. Kita temukan celah. Aku membalas singkat. Seberapa besar? Cukup untuk membuatnya bereaksi. Sore itu, Arman menerima tamu. Seorang pria datang, berpakaian rapi tapi tidak mewah. Mereka bicara di ruang tamu dengan suara rendah. Aku di dapur, pura-pura sibuk, mendengarkan nada, bukan kata. Pria itu berkata satu kalimat yang membuat tanganku berhenti bergerak. Kamu kira itu sudah selesai? Arman menjawab cepat, sudah. Ternyata belum. Aku menahan napas. Piring di tanganku hampir jatuh. Setelah tamu itu pergi, Arman masuk ke dapur. Wajahnya keras. Kamu dengar? Tanyanya. Aku menatapnya. Dengar apa? Ia menatapku beberapa detik, lalu menggeleng. Enggak apa-apa. Tapi tubuhnya berkata lain. Bahannya tegang. Rahangnya menyeras. Ia tahu sesuatu mulai bergerak di luar kendalinya. Malam turun dengan berat. Aku berbaring, menatap langit-langit. Arman tidak langsung tidur. Ia duduk, membuka ponsel, menutupnya lagi. Kamu percaya aku? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu bukan permintaan. Itu ujian. Aku menoleh, menatapnya dalam gelap. Aku percaya apa yang aku lihat. Ia terdiam. Napasnya berubah. Di antara kami, ada kebenaran yang siap naik ke permukaan. Tentang kesalahan lama yang belum selesai, tentang rencana rapi yang mulai bocor. Dan di dalam keheningan itu, aku tahu satu hal pasti, masa lalu Arman sudah mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu terbuka,
kebenaran akan siap kujadikan senjata. Pagi itu datang tanpa warna. Udara dingin menempel di kulit seperti peringatan terakhir. Aku berdiri di ambang pintu rumah, menatap halaman yang basah, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa takut tidak lagi memerintah. Ia masih ada, tajam, waspada, tapi bukan di depan. Ia berada di belakangku, mendorong. Arman sudah bangun. Ia duduk di ruang tamu, jas tergantung di lengan kursi, kemeja putihnya terlalu rapi untuk hari yang akan berantakan. Ia menatap ponsel, menggeser layar, berhenti, lalu mengangkat kepala saat aku masuk. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Nanti," jawabku. 80 Eurozen. "Urusan apa?" Aku menuang air ke gelas, tangan stabil. "Yang perlu." Ia berdiri, mendekat. Jarak kami tinggal sejengkal. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang dulu kupilih. Matanya menyapu wajahku, mencari getar yang tidak ada. "Kita perlu bicara," katanya. "Di tempat yang tepat," jawabku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang selalu ia pakai ketika merasa unggul. "Kamu suka dramatis." Aku menatapnya tanpa membalas. "Keheningen memenjeng." Ia menghela napas, mengambil jas, lalu berkata, "Aku keluar sebentar." "Baik," kataku. Pintu menutup. Kunci berputar. Aku menghitung sampai 3, lalu mengambil tas kecilku. Di dalamnya, dokumen-dokumen yang telah kupilah semalaman, salinan, tangkapan layar, catatan waktu. Semuanya rapi, tapi tidak lengkap. Belum. Di luar, langit menggantung rendah. Aku menyetir pelan, mengikuti rute yang telah kukenal, lalu berbelok ke jalan yang jarang kupakai. Aku mematikan ponsel. Hari ini, kesalahan sekecil apapun bisa mematahkan semuanya. Ruang tunggu kantor hukum itu dingin, berbau kertas dan kopi basi. Pak Rahmat duduk di sudut, membaca berkas tanpa menoleh. "Kita siap?" tanyaku. "Untuk sebagian," jawabnya. Dia sudah ajukan langkah. Aku menelan ludah. "Seberapa cepat?" "Cepat," katanya. "Dia ingin kamu bereaksi." Aku mengangguk. "Aku tidak akan." Ia menatapku lama. "Bagus, kita yang memanggil." Kami masuk ke ruang kecil, tertutup. Di dinding, jam berdetak terlalu keras. Pak Rahmat menyusun berkas seperti menyusun papan catur. "Ini," katanya, menunjuk satu map, menunjukkan pola. "Ini, map lain, menunjukkan niat." "Dan ini?" tanyaku. "Itu," ia menunjuk amplop tertutup, menentukan akhir. Aku menatap amplop itu. "Belum dibuka?" "Belum," katanya. "Sumbernya minta satu hal." "Apa?" "Waktu." Aku tertawa pendek tanpa suara. "Waktu bukan milik kami." "Kadang," katanya pelan, "waktu milik orang yang sabar." Teleponnya berjeter. Ia melihat layar, lalu menatapku. Dia datang. Jantungku berdebar, tapi langkahku tetap. Aku berdiri ketika pintu terbuka. Arman masuk dengan 2 orang. Seorang pria berjas abu-abu dan seorang perempuan berwajah datar. "Penggakra." Aku mengenali jarak profesional di mata mereka. "Ini mengejutkan," kata Arman, suaranya halus. "Kamu mengundangku ke sini." "Aku mengundang kejelasan," jawabku. Ia tersenyum. "Kita bisa bicara di rumah." "Tidak," kataku. "Di sini." Pengakaranya membuka map. "Kami sudah mengajukan." Pak Rahmat menggangkat tangan. "Kami tahu." Arman menoleh cepat. Ada kilat marah yang gagal ia sembunyikan. "Kamu sudah?" "Aku membaca," kataku. "Dan aku mengingat." Ia menatapku, mencoba memaku. "Kamu salah paham." Aku menggeleng. Aku terlambat paham. Pak Rahmat mendorong berkas ke tengah meja. "Peralihan aset bertahap. Rekening antara. Kuasa penuh." "Ini bukan kebetulan." Pengacara perempuan itu mengernyit. "Dokumen ini valid," kata Pak Rahmat. "Dari sumber ban." Arman tertawa kecil. "Kalian menggereng." Aku membuka ponsel, menyalakan, lalu memutar rekaman pendek. Suaranya jernih.
Bukan wajah, bukan gambar, hanya suara. Suara Arman, tenang, menjelaskan rencana, menyebut tanggal, menyebut nama. Ruangan membeku. Itu ilegal, kata pria berjas abu-abu. Rekaman ini, kata Pak Rahmat, menguatkan pola. Bukan satu-satunya. Arman berdiri. Matikan. Aku menatapnya. Duduk. Ia tidak duduk. Rahangnya menyiras. Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Aku mengerti persis, kataku. Kamu mengira aku tidak melihat. Ia melangkah mendekat. Pengakarania menahan Lengon. Arman. Ia menepis. Kamu mau apa? Tanyanya padaku, suaranya menipis. Uang? Aku menggeleng. Ketelan. Ia tertawa lagi, kali ini pahit. Keadilan itu cerita. Aku mendekat satu langkah. Cerita itu milik orang yang kalah. Pak Rahmat menaruh satu berkas lagi. Ada laporan lama. 5 tahun lalu. Ditutup cepat. Pengacara perempuan itu terkejut. Apa? Arman memalingkan wajah. Diam. Retakan yang kutunggu. Ditutup tanpa putusan, lanjut Pak Rahmat. Dengan syarat. Tidak, kata Arman. Itu selesai? Tidak, jawab Pak Rahmat. Nama itu muncul lagi. Dengan pola yang sama. Aku melihat keringat kecil di pelipis Arman. Ia mengusapnya cepat, lalu menatapku dengan tatapan yang tidak lagi mengancam, melainkan menghitung. Kita bisa bicara, katanya. Kamu mau apa? Angka? Aku tersenyum tipis. Kamu masih belum dengar. Pengakarania berbisik. Kita tarik napas. Aku duduk, tenang. Aku mau kamu berhenti. Hentikan apa? Berpura-pura. Keheningan jatuh. Jam berdetak. Aku merasakan kendali berpindah, perlahan, seperti arus. Pak Rahmat berdiri. Kami akan ajukan penangguhan. Dan permohonan pemeriksaan ulang. Pria sebuah menghela napas. Kami perlu waktu. Tidak, kataku. Kamu sudah mengambil waktuku. Arman menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tidak bisa ia rapikan. Kamu tidak tahu konsekuensinya. Aku tahu, jawabku, dan aku memilihnya. Ia duduk akhirnya. Bahanya turun. Topeng runtuh bukan dengan ledakan, tapi dengan letih. Masih ada satu hal, kata Pak Rahmat, menatapku. Yang kita butuhkan. Aku mengangguk. Aku tahu. Pengacara perempuan itu bertanya, apa? Bukti terakhir, jawabku. Arman mengangkat kepala. Bukti apa? Aku menatapnya. Yang kamu sembunyikan paling rapi. Telepon ke berjeter. Nomor tak dikenal. Aku tidak mengangkat. Aku berdiri, mengambil tas. Kita lanjut setelah itu, kataku. Arman bangkit. Kamu tidak bisa pergi. Aku menoleh. Aku bisa. Di lorong, langkahku terasa ringan dan berat sekaligus. Ponselku bergetar lagi. Aku berhenti di sudut yang sepi, mengangkatnya. Sekarang, suara itu berkata, datang sendiri. Di mana? Tempat lama. Aku menutup telepon. Data ke berdebar. Aku tahu tempat itu. Aku tahu risikonya. Kembali ke ruang, aku menatap Arman untuk terakhir kalinya hari itu. Kita belum selesai. Ia tidak menjawab. Matanya mengikuti, penuh perhitungan yang tersisa. Di luar, langit semakin gelap. Aku melangkah menuju mobil, menggenggam kemudi. Hasil akhir kini bergantung pada satu bukti terakhir, yang jika benar, akan menjatuhkan semuanya. Dan jika hilang, akan menenggelamkanku dalam sunyi yang tidak memberi ampun. Hujan turun pelan, hampir seperti permintaan maaf. Aku duduk di dalam mobil yang berhenti di tepi jalan, mesin mati, tangan di pangkuan. Detak jantungku perlahan kembali ke ritme yang bisa kuterima. Permainan itu sudah selesai? Bukan dengan ledakan, bukan dengan teriakan, melainkan dengan pintu yang tertutup rapat, satu persatu. Aku tidak langsung pulang malam itu. Aku berjalan menyusuri trotoar basah, mendengar suara sepatu menyentuh aspal, mendengar nafasku sendiri. Kota terlihat sama,
tapi tidak lagi memerintahku. Lampu-lampu toko memantul di genangan air, membuat dunia terasa seperti lukisan yang dibersihkan dari debu. Di rumah, aku membuka pintu tanpa ragu. Bau yang dulu menekan kini terasa netral. Aku menyalakan satu lampu, lalu duduk di sofa. Keheningan menyambutku, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang. Aku menghembuskan napas panjang, membiarkan bahuku turun. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang perlu kusembunyikan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Terlalu pelan untuk orang yang terbiasa hidup dalam kewaspadaan. Aku bangun pagi tanpa alarm, membuat teh, membuka jendela. Burung-burung tetap datang, tidak peduli pada putusan, pada dokumen, pada rencana yang runtuh. Aku belajar menerima ritme baru itu, satu tegukan, satu langkah. Surat-surat datang bergiliran. Bahasa resmi. Tanggal. Cap. Aku membacanya tanpa gemetar. Ada rasa lega yang tidak meledak, lebih seperti air yang menemukan jalannya setelah lama tertahan. Tidak semua kembali seperti semula. Beberapa hal tidak bisa kembali. Aku menerima itu. Aku bertemu Pak Rahmat sekali lagi. Di ruangannya yang kini terasa lebih terang, ia menutup map terakhir. Kamu aman, katanya. Aman bukan berarti selesai, jawabku. Ia tersenyum kecil. Tidak ada yang benar-benar selesai. Tapi kamu berdiri. Aku mengangguk. Berdiri, kata itu terasa tepat. Bukan menang, bukan kalah. Berdiri. Aku juga bertemu Arman, sekali. Di ruang yang netral, dengan jarak yang jelas. Wajahnya lebih tirus, matanya menyimpan kelelahan yang tidak lagi bisa ia rapikan. Kamu kelihatan berbeda, katanya. Aku memang berbeda, jawabku. Ia mengangguk. Tidak ada permintaan. Tidak ada ancaman. Hanya dua orang yang pernah berbagi rumah, kini berbagi keheningan. Jaga dirimu, katanya pelan. Kamu juga, balasku, singkat. Aku pergi tanpa menoleh. Tidak ada penutupan dramatis yang kubutuhkan. Kepergian itu cukup. Minggu-minggu berlalu. Aku menata ulang rumah, bukan dengan mengganti furnitur, melainkan dengan memindahkan makna. Sudut yang dulu membuatku waspada kini menjadi tempat membaca. Meja yang dulu menjadi arena tanya jawab kini menjadi tempat menulis catatan kecil. Belanja, janji, hal-hal sederhana yang menandai hidup berjalan lagi. Aku bertemu Dina untuk makan siang. Kami duduk di warung sederhana, berbagi nasi hangat dan cerita yang tidak perlu lengkap. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Aku belajar diam yang baru, jawabku. Ia tertawa pelan. Hati-hati. Tenang juga bisa membuat lupa. Aku mengangguk. Aku tidak lupa. Kepercayaan tidak kembali seperti dulu. Ia datang dengan syarat. Dengan jeda. Dengan pertanyaan yang tidak lagi kutelan. Aku tidak marah pada diriku yang lama. Ia bertahan dengan cara yang ia tahu. Sekarang, aku memilih cara lain. Suatu sore, aku berjalan ke tempat lama yang disebutkan dalam panggilan itu, sendiri, tanpa tergesa. Tempat itu kosong, hanya bangku kayu dan pepohonan tua. Aku duduk, mendengarkan angin. Tidak ada siapapun yang datang. Tidak ada lagi bukti yang dibutuhkan. Yang tersisa hanya pengakuan sunyi bahwa aku tidak lagi dikejar. Aku menutup mata, mengingat rasa takut yang dulu mendikte setiap napas. Rasa itu tidak hilang sepenuhnya. Ia berubah. Menjadi peringatan yang sehat, bukan rantai. Malam-malamku kini sederhana. Aku membaca sampai mengantuk. Aku menulis beberapa baris, lalu menghapusnya. Aku belajar bahwa tidak semua harus disimpan. Beberapa hal cukup dilepaskan. Di cermin, aku melihat wajah yang sama, tapi tatapannya berbeda. Lebih sadar, lebih hadir. Aku menyentuh pipiku, merasakan hangat yang nyata. Tubuhku juga belajar, tidur lebih nyenyak, bangun tanpa beban di dada. Pada suatu pagi yang cerah, aku membuka jendela lebar-lebar. Cahaya masuk tanpa ragu. Aku berdiri di sana, membiarkan angin menyentuh wajahku. Masa depan tidak lagi menakutkan karena aku tahu satu hal, aku bisa membaca tanda, aku bisa bertanya, aku bisa berhenti. Aku menutup jendela pelan. Rumah ini kembali menjadi rumah.
Bukan karena aman sepenuhnya, melainkan karena aku tahu bagaimana menjaganya. Dan di dalam kesunyian yang damai itu, aku berjalan ke hari berikutnya, tanpa sirene, tanpa bayangan, dengan kewaspadaan yang hidup dan keberanian yang tidak perlu berteriak.